Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah TV Madrasah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Ramadan kali ini, mari kita ikuti talk show bersama Ustadz Supardi MAG yang akan didampingi oleh Ibu Nining Yuliani. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah. Kali ini dakwah Ramadan akan menyajikan, ya, ini perbincangan saya dengan Ustadz Supardi MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Kali ini saya akan bertanya sama Ustadz. Mungkin pertanyaan ini bukan pertanyaan saya pribadi, tapi juga ada beberapa jamaah yang menitipkan kepada saya. Iya. Itu tentang rukhsah. Iya. Itu memang keringanan, tapi kadang keringanan itu kita kadang semau kita ada yang melakukannya. Nah, mungkin nanti Ustadz bisa memberikan pencerahan bagi kami agar kami bisa memahami rukhsah itu yang sebenarnya. Mungkin mohon Ustadz berikan gambaran dahulu rukhsah dalam fikih berpuasa itu sebenarnya apa saja dan bagaimana. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya. Kami akan memberikan gambaran makna rukhsah. Rukhsah itu maknanya adalah kemudahan. Dalam menjalankan puasa, Allah memberikan beberapa kemudahan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh atau musafir, fa'iddatu min ayamin ukhar, puasa itu bisa digantikan pada hari yang lain. Jadi puasa yang seharusnya itu wajib dilakukan karena sesuatu hal, dalam ayat tadi itu satu itu sakit. Maka kalau sedang sakit itu boleh kita tidak berpuasa, tetapi digantikan dengan puasa di hari yang lain. Kemudian yang kedua tadi musafir. Kalau kita perjalanan jauh, maka juga Allah membolehkan ketika safar itu tidak berpuasa. Tapi puasa hukumnya tetap wajib. Maka kita diperintahkan untuk melakukan pada hari yang lain. Begitu untuk sementara. Ustadz, siapa saja ya yang mendapatkan keringanan itu dan sakit yang seperti apa yang artinya yang bisa kita gantikan itu? Iya. Terima kasih. Orang sakit yang seperti apa yang boleh tidak melakukan puasa dan boleh menggantikan pada hari yang lain? Sebenarnya di itu para ulama itu membedakan tentang bentuk-bentuk sakit yang itu ditolerir, bisa tidak berpuasa tapi digantikan hari yang lain. Bahkan itu ada cara yang lain sebagai pengganti puasa. Maka ada fidyah. Kalau menggantikan puasa di hari yang lain itu qadha, tetapi ada cara yang lain itu fidyah. Maka akan kami sampaikan bahwa orang yang kondisi sakit tadi itu satu, itu ada kalanya orang itu sakitnya itu hanya sifatnya sementara, mungkin 1 hari, 2 hari. Nah, tapi ada yang sakit sifatnya menahun, sehingga tahun ini sakit,
nanti tahun berikutnya masih sakit lagi, sehingga tidak ada kesempatan untuk menggantikan puasa. Iya, termasuk juga pikun itu termasuk di dalamnya itu sakit, karena orang pikun itu tidak tahu. Bahkan kondisinya mereka itu waktu sudah lupa. Maka untuk menjalankan puasa gimana? Wong bangun saja dia nggak paham, oh ini waktunya sholat, ini waktunya sahur, dan sebagainya. Maka orang semacam ini itu ada ketentuan lain dalam menggantikan puasa. Gitu. Oh, gitu ya. Tadi dibilang Ustadz salah satu selain yang sakit itu adalah musafir. Nah kalau musafir itu seberapa jauh mereka perjalanan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan keringanan itu? Iya. Terima kasih. Ini menggunakan metode kias. Kias itu menyamakan dua hal, dua hukum. Yang satu itu ada dasar hukumnya, yang satu itu tidak. Orang yang boleh mengqadha puasa karena musafir, mereka melakukan perjalanan jauh, itu dikiaskan dengan orang yang boleh menjamak mengqosor sholat. Jamak qosor sholat dalam safar itu jaraknya itu ada yang berpendapat 83 kilo, ada yang berpendapat 85 kilo. Itu baru boleh jamak qosor. Kemudian untuk orang yang boleh tidak berpuasa karena safar, maka dikiaskan. Orang yang melakukan perjalanan jauh dan waktu itu perjalanan kaki yang digunakan ukuran, bukan kendaraan. Kalau kalau sekarang kan sini Jakarta itu lebih dari 85 kilo, waktunya hanya 1 jam. 600 kilo. Makanya, hal ini Islam itu sebenarnya memberikan kemudahan. Silahkan kalau mau diambil, karena memang betul terpenuhi safarnya. Tetapi ingat bahwa perintahnya dulu itu perjalanannya yang boleh dikatakan safar itu karena ditempuh dengan jalan kaki atau pakai unta. Maka bisa semena-mena ya. Iya. Kalau sini Semarang umpamanya itu sekarang hanya cukup 2 jam sampai 1 jam sampai, masa harus membatalkan. Tetapi boleh. Karena ini Allah memberikan kemudahan, silahkan, ini hak-hak kalian. Ustadz, ini menambahkan sedikit pengalaman saya. Memang keringanan itu, ketika keringanan itu diberikan Allah, kita memang kita berhak menerimanya ya Ustadz ya. Nah itu ada dulu seorang sahabat saya semasa kuliah itu Ustadz. Itu baru naik mobil karena dia akan melakukan perjalanan itu mungkin sampai ribuan kilo Ustadz. Jadi mungkin berhari-hari. Maka dia begitu berangkat itu dia Bismillah, kemudian saya musafir, dia minum Ustadz. Itu gimana Ustadz? Yang namanya puasa kok sengaja makan dan minum meskipun itu safar atau mungkin dalam kondisi tertentu ya tetap batal bagaimanapun. Lain kalau memang minumnya tadi itu memang karena lupa. Kalau lupa kan Allah mengangkat sehingga tidak terkena hukum dosa, dan itu lanjutkan lagi. Kalau memang itu lupa ya itu namanya rizki yang dikirim oleh Allah, maka puasa bisa dilanjutkan. Ini begitu. Mungkin nanti sahabat saya yang saya bilang ini nanti mendengar ini Ustadz. Jadi beliau bisa menggantinya. Iya. Oke Ustadz, cara menggantinya, nah itu seperti apa Ustadz? Karena gini ya, ini saya pribadi Ustadz kadang bingung. Sebenarnya kita tahu tapi kadang ya bingung. Antara misalnya puasa, kita meninggalkan puasa wajib di bulan Ramadan karena kebetulan saya perempuan Ustadz. Ya kemudian kita kan itu wajib mengganti ya Ustadz ya. Nah kemudian datang bulan Syawal, kita juga melakukan puasa sunnah.
Nah, itu terkadang gini pikiran saya, puasa sunnah Syawal itu kan datangnya cuma saat ini. Sementara puasa yang akan saya gantikan waktunya mungkin masih diberi kelonggaran 1 tahun gitu ya, masih panjang. Tetapi yang 1 tahun itu kan wajib hukumnya. Nah itu seharusnya kita menempatkan yang mana? Ya, terima kasih. Kami awali dulu dengan kaitannya dengan tata cara melunasi hutang puasa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi seseorang terkait dengan melunasi hutang, mengqadha hutang, itu cara untuk melunasi hutangnya seseorang itu bisa dibedakan menjadi 2. Satu dengan mengqadha, artinya mengganti puasa di hari yang lain. Dan cara yang kedua itu adalah dengan fidyah. Fidyah itu berarti puasanya itu diganti dengan makanan pokok, diberikan kepada fakir miskin. Nah, satu persatu saya sampaikan. Bagi seseorang yang membatalkan puasa atau batal puasanya karena contohnya, itu kan sifatnya sementara. Maka kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain dan diusahakan antara puasa yang wajib dan yang sunnah itu memang kalau bisa mengutamakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kalau itu jumlah yang ditinggalkan itu tidak banyak, sehingga wajibnya dulu penuhi, baru sunnahnya. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu banyak, kemudian takut nanti waktu puasa sunnah Syawal itu habis, maka ada 2 pilihan, silakan. Boleh kita mendahulukan yang sunnah itu dulu. Gitu. Tak lanjut dulu. Nah, masih gini ya. Iya. Adapun kelompok orang-orang yang mungkin mereka itu sakitnya itu menaun, sepanjang tahun kok sakit terus sehingga tidak sempat berpuasa dan tidak sempat untuk mengqadha puasa. Maka Allah memerintahkan menggantikannya setiap hari puasanya itu dengan fidyah. Maka fidyah ini sebagai pengganti puasa. Kalau sudah membayar fidyah, kalau orang ini sakitnya itu memang sepanjang tahun, tidak ada kewajiban qadha. Ya cukup fidyah aja. Ya. Kalau ini Ustaz, yang ibu melahirkan, menyusui, itu kewajiban yang mana? Yang qadha apa yang fidyah ya Ustaz? Terima kasih. Ada 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama itu menyatakan ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, nah, itu cukup fidyah. Itu pendapat pertama. Tidak usah nanti kalau anaknya sudah besar itu mengqadha, itu tidak. Tapi pendapat yang kedua, lebih baik dalam waktu dekat ketika bulan Ramadan itu selesai, itu fidyah ditunaikan. Tetapi nanti ada kesempatan, masih ada kesempatan anaknya itu sudah cukup, seandainya mereka itu menyusui itu tidak mengganggu perkembangan anaknya, maka lebih bagus mereka mengqadha. Maka fidyah ditunaikan, qadhanya itu tetap dilakukan. Ini pendapat yang kedua. Silahkan nanti tinggal pilih mana yang sekiranya pas. Kadang kan orang melahirkan, Ustadz mohon maaf, kalau yang masih pasangan suami istri muda, nah, itu baru anak pertama, kemudian belum lagi 2 tahun sudah ada anak kedua. Nah, istilahnya nanti kesempatan mengqadha itu mau lupa Ustadz takutnya. Nah, berarti itu bisa karena ada pendapat yang pertama, opsi pertama. Nah, karena semuanya itu dibenarkan, lihat situasi dan kondisinya sang ibu. Kalau ibunya itu lemah, biasanya kan ada kan ibu-ibu yang setelah melahirkan itu jangka waktunya itu masih kondisinya kurang bagus, maka tidak memaksa diri untuk mengqadha puasanya, tapi cukup dengan fidyahnya tadi, ya gitu Bu. Oke, subhanallah. Ya. Ternyata
Islam itu mudah sekali ya. Tapi kadang dimudahkan jadi sepele orang, Ustadz. Semoga jamaah di rumah tercerahkan dengan materi kita kali ini, karena materi kita kali ini sangat erat hubungannya dengan apa yang selama ini kita lakukan. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi, Ustadz. Sepertinya untuk pertanyaan ini yang dititipin ke jamaah baru itu. Mungkin ada tambahan, Ustadz, yang Ustadz mungkin mau memberikan tambahan? Ya, terima kasih. Terkait dengan pengganti puasa, tadi kan saya sampaikan ada qadha, ada fidyah. Ternyata itu masih ada juga, tapi ini di luar konteks bulan Ramadan, atau bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu tentang kifarat. Iya, iya. Kifarat itu tebusan, juga dikatakan pengganti. Iya. Untuk lebih jelasnya, gini umpamanya tadi Ibu menyinggung tentang pengantin baru ya. Iya. Jadi mungkin juga hampir semua orang itu merasakan betapa senangnya menjadi pengantin baru. Sehingga kadang saking senangnya lupa. Siang dianggap malam. Maka kalau sampai nanti itu terjadi pelanggaran, ya, offset, maka itu akan terkena denda yang dinamakan kifarat. Ya. Menggantikannya, kalau sampai terjadi pelanggaran, mungkin sekali melanggar, itu harus melakukan puasanya 2 bulan berturut-turut. Ini beratnya ini. Iya. 2 bulan berturut-turut. Ini kan agak berat. Hanya sekali loh. Kan beda kalau mungkin itu tidak pengantin muda tadi, tapi memang dia karena kondisi sakit, kemudian dia membatalkan puasa. Sekali membatalkan puasa kan cukup diqadha dengan 1. Diganti 1. Tetapi kalau ini yang kifarat ini agak berat sekali ya. Inilah yang perlu hati-hati bagi kita semuanya. Maka apapun aturan yang ada di dalam Al-Quran ini, Allah itu menghendaki agar umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai yang diatur di dalam syariatnya. Begitu. Terima kasih Ustadz. Aduh, saya jadi banyak tahu ini tambahan ilmu. Mungkin juga pemirsa di rumah, kita semoga dengan pertanyaan yang telah saya sampaikan dan dijawab dengan Ustadz dengan gamblang jelas, semoga menambah ilmu juga untuk pemirsa di rumah. Mungkin pertemuan kita kali ini kita terbatasi oleh waktu, Ustadz. Nah, mungkin lain kali nanti mungkin ada sesi bisa berjumpa kembali, Ustadz. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali dengan materi yang berbeda. Demikian tadi pemirsa di rumah bincang-bincang saya dengan Ustadz Pardi. Semoga semua yang telah kami sampaikan bisa membawa manfaat, menambah ilmu, dan semoga puasa kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi perbincangan ini. Saya selaku Mbak Cara mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, sebutkan hal apa yang membatalkan puasa. Kirim jawaban kalian di bawah ini secepatnya ya, karena akan ada hadiah yang menarik menanti kalian.